kisah di sekitar kita, bagaimana orang-orang dipakai Tuhan untuk kembali mengingatkan kita betapa pentingnya kita ada di dalam Tuhan. Betapa pentingnya kita seharusnya mengenal Tuhan dengan dan melalui firman-Nya. Amin. Puji Tuhan ya. Sesuai dengan teks pembacaan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Di dalam ayatnya yang ke-16 dan ayat 17 dalam 2 Timotius pasal 3 juga merupakan sebuah nyanyian yang pernah kita nyanyikan di dalam liturgi gereja, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Ya, untuk apa? Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran, sehingga dengan demikian kita yang adalah milik kepunyaannya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, hari ini saya ingin membawa kita kembali memahami betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan. Katakan, baca firman itu penting. Sekali lagi, baca firman itu penting. Haleluya ya. Dari sejak kecil, seperti Timotius yang kembali diingatkan oleh firman yang melalui Rasul Paulus. Dari kecil kita sudah dididik, kita sudah belajar firman, kita sudah mendengar firman. Bahkan kalau yang suka hadir di awal-awal ibadah di hari Minggu, melihat pelayanan sekolah Minggu selalu ada apa? Ayat hafalan, walaupun ada yang hafal, ada yang tidak hafal. Ada yang hafal baik, ada yang mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus baik, garuk kepala. Ya. Ini anaknya siapa tidak tahu ya, nanti tanya guru-guru sekolah Minggu ya. Hal ini ada. Kebenaran selalu ditanamkan dan diberikan kepada kita sejak dari kecil. Bahkan sampai hari ini kebenaran itu tetap ada. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa dunia berubah, situasi berubah, keadaan berubah, lingkungan di sekitar kita berubah, tapi firman itu tidak pernah berubah. Amin. Firman selalu ada, firman selalu menjawab kebutuhan, dan firman-Nya itu kekal. Oleh sebab itu ada 3 poin penting yang ingin saya ingatkan kepada kita, bahwa membaca Alkitab itu penting, membaca firman itu penting. Alasan yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca Alkitab, bukan hanya kita disadarkan tentang Tuhan, bukan hanya kita diingatkan tentang Tuhan yang adalah pemilik hidup dan segala yang ada dalam dunia ini, tetapi dengan membaca firman kita dapat lebih mengenal Tuhan, dan kita mengetahui apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Waktu kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Waktu kita mengeluh, dalam doa kita berbicara kepada Tuhan. Tapi waktu kita baca firman, berarti Tuhan sedang berbicara kepada kita. Waktu kita membaca firman, berarti kita sedang mendengar bukan kata-kata manusia, tapi apa yang Tuhan ingin katakan bagi saya. Dan dengan firman, dengan membaca kebenaran firman Alkitab yang kita pegang hari ini, kita dapat mengenal Tuhan. Sekali lagi,
dan kita dapat berkenalan dengan Tuhan dengan baik. Jadi jangan susah-susah pikir bagaimana saya bersahabat dengan Tuhan. Jangan kau pikir bahwa Tuhan itu jauh. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu susah untuk dikenal. Ada firman, ada kebenaran yang selalu ada di sekitar hidup kita. Bahkan anak-anak muda hari ini, kau tidak usah lagi malu pegang tenteng buku Alkitab yang besar seperti yang ibu Tujen punya tadi itu ya, tebal besar itu ya. Anak-anak muda kan sekarang isinya tinggi. Sekarang firman sudah canggih, mengikuti juga kecanggihan, dan kita bersyukur. Android hari ini ada yang masih pegang handphone monoponik, poliponik. Anak-anak muda sekarang mungkin jarang tahu gitu ya, handphone itu ya. Oh, kalau poliponik, monoponik itu dengar suaranya teret 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 teret, gembala hafal karena dulu saya pegangnya begitu. Sekarang rata-rata kita semua sudah Android, dan di dalamnya ada firman. Kapan kita akses firman Tuhan? Dan seharusnya tidak ada alasan untuk kita susah mengenal Tuhan. Amin. Karena dengan kita berkenalan dengan Tuhan, justru hubungan kita dengan Tuhan itu makin erat, makin dekat dengan Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu memiliki sikap yang benar ketika kita mau membaca firman. Bukan hanya asal-asalan, bukan hanya karena rutinitas, bukan hanya karena mengisi waktu kosong, bukan hanya karena itu adalah ketetapan dan aturan, tapi lebih daripada itu, ketika kita membaca firman, kita harus punya sebuah sikap yang mau menghormati firman. Kita harus punya sikap mau tunduk kepada otoritas firman yang adalah Allah itu sendiri. Dan kita harus punya kerinduan untuk mendengar firman. Karena tanpa itu, minta maaf, firman itu hanya sekedar formalitas, dan firman itu hanya untuk label bagi kita orang-orang Kristen. Tapi kalau kita memiliki sikap yang benar Dan sudah ada pemahaman bahwa ketika membaca firman kita dapat mengenal Tuhan, saya percaya hubunganmu dengan Tuhan makin erat. hubunganmu dengan Tuhan makin baik, dan Anda akan berjalan di dalam kebenaran, serta Tuhan ada dan memimpin langkahmu dan tahu apa yang harus Anda buat di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Amin. Di sini ada yang punya sahabat karib. Ya, istilah bisnis sekarang. Tadi saya lihat Ruth datang dengan sahabat karib. Ya, saya ingat ini kelihatannya dari dulu dua pemudi ini sudah sejalan sama-sama ya. Sering main di rumah ya. Berapa kali dulu sering datang ke gereja ya. Bahkan tadi ada sempat sampaikan, yang saya gereja di sini dulu, nanti depan lagi lu gereja lagi dengan saya ya. Sudah saling mengenal dan saling mengetahui. Bahkan mungkin hobi-hobinya juga tahu ya. Betul ya Pak ya? Makanan kesukaannya ya, jam-jamnya, waktunya, kegiatannya ya, pasti tahu. Ya. Dan tanpa diberitahu sudah bisa ada connect ya. Kayak ada hubungan yang baik dan bisa saling memahami. Ini sahabat di dalam dunia. Dengan Tuhan pun, Tuhan mau menyebut kita. Firman Tuhan katakan, Bukan lagi sebagai hamba, tapi apa? Seorang apa? Sahabat. Karena seorang hamba tidak akan tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu disebut sahabat, kata Yesus dalam perumpamaannya di dalam kitab Yohanes pasal 15. Kita sahabat Tuhan kalau kita mengenal Tuhan yang baik. Amin. Kalau kita mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Ini poin yang pertama yang penting harus kita pahami hari ini.
Jadi jangan acuh tak acuh, jangan memiliki sikap apa adanya, ala kadarnya ketika datang kepada Tuhan di dalam dan melalui firman. Yang kedua, layaknya pujian yang selalu kita nyanyikan, ya. Firman-Mu itu apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kita. Membaca firman bukan hanya untuk membuat relasi atau hubungan kita dengan Sang Pencipta itu makin baik, tetapi ketika dengan kita membaca firman, jalan-jalan hidup kita diterangi olehnya. Di zaman ini, dalam dunia pekerjaan, ya, tanpa cahaya, kita tidak dapat bekerja dengan baik. Berapa hari lalu saya dihubungi oleh Pak Rubino, Bapak Awu, telepon kepala, bisa punya saya kami bekerja, malam disuapin bawah, belum tarik, jadi perlu penenangan. Supaya apa? Supaya dapat bekerja dengan baik, supaya dapat melakukan aktivitas dengan baik. Di kantor, di rumah pun kita membutuhkan terang agar segala yang kita kerjakan dengan baik. Dan hari ini saya mengatakan bagi kita, di dalam dunia yang sudah penuh dengan dosa dan kegelapan, kita membutuhkan terang Tuhan yang adalah firman, agar supaya hidup dan segala yang kita kerjakan juga dapat berjalan dengan baik. Amin. Firman itu seperti lampu yang akan menerangi jalan hidup kita. Ketika kita membaca firman yang adalah Alkitab yang kita pegang hari ini, firman yang adalah Allah itu sendiri, berarti kita akan dapat melihat jalan Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan hari ini perlu kita sadari bahwa tanpa firman, tanpa Alkitab, kita akan berjalan di dalam kegelapan dan bukan terang. Oleh sebab itu mari memiliki sikap yang benar, sekali lagi, dan memiliki perhatian yang serius, pemahaman yang benar bahwa kita butuh Tuhan dan firman-Nya. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, hal yang mendasar juga di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam alasan mengapa penting kita membaca firman Tuhan. Firman bukan hanya untuk membangun relasi atau hubungan kita, dan untuk dapat membuat kita mengenal Tuhan yang adalah pencipta ini dengan baik. Firman bukan hanya untuk menerangi dan membuat segala yang kita kerjakan baik, tapi lebih daripada itu, firman itu juga adalah senjata rohani kita. Katakan, firman itu senjata. haleluya. Firman itu senjata. Firman itu senjata. Dan kalau orang mau pergi berperang baru terada senjata, pasti kalah. Firman itu senjata rohani kita. Amin. Kita punya musuh rohani yang tidak kelihatan. Siapa dia? Ya, iblis, setan. dan banyak cara yang sedang iblis pakai untuk mengintai, untuk mencari celah dan mau buat kita jatuh dan kalah di dalam kerohanian. Di dalam Tuhan, iblis mau buat cara-caranya yang banyak itu dengan setiap kelemahan kita untuk membuat kita jatuh.
Oleh sebab itu kita butuh firman sebagai senjata rohani kita. Efesus pasal 6 ayat yang ke-17 dikatakan mengenai perlengkapan senjata rohani, bahwa pakailah firman Tuhan yang adalah apa itu? Pedang roh. Ingat waktu Yesus digoda ketika ada di padang gurun di dalam Matius pasal 4. Apa yang Yesus katakan? Waktu iblis menggoda Yesus, waktu iblis mau membuat Yesus kalah dan mau membuat Yesus tidak taat, apa yang Yesus katakan? Masih ingat? Apa? Ada tertulis. Sebab ada tertulis dan ada tertulis. Yesus yang adalah Tuhan dan manusia yang seutuhnya saja masih gunakan firman untuk apa? Melawan tipu muslihat iblis. Baru tong yang manusia biasa yang sudah jatuh dalam dosa ini malas baca firman, malas pakai firman, malas tahu dengan firman. Ini tanda-tanda kekalahan di depan sedang mengintai kita di dalam peperangan rohani. Jangan abaikan firman. Maknai firman yang adalah Allah itu sendiri, yang adalah suara Allah itu sendiri, untuk menjadi perlengkapan di dalam hidup kita, sehingga tak kala godaan datang, tak kala masalah datang memimpin, tak kala ada pergumulan hidup, tak kala ada dilanda oleh sakit penyakit dan pergumulan yang hebat, Anda ingat Tuhan dan ingat firman-Nya, ingat janji-janjinya, ingat kebenaran-kebenarannya yang akan meneguhkan, menguatkan dan mengubahkan hidupmu. Katakan amin. Hari ini firman cukup sampai di sini. Hari ini Gembala tidak panjang lebar menyampaikan firman, tapi hari ini Gembala mau menantang kita hari ini. Gembala mau melihat kita, maukah kita peka dengan firman Tuhan? Maukah engkau disebut sahabat-sahabat Allah? Maukah Anda mempunyai hubungan yang baik dengan Allah? Jangan lupakan firman. Maukah jalanmu diterangi dan segala yang engkau buat baik dan berhasil? Jangan lupakan firman. Maukah Anda menang terhadap tipu muslihat daripada si iblis dan menang dalam peperangan rohani? Ingat firman. Firman itu selalu ada. Firman itu selalu dekat. Firman itu selalu punya banyak cara untuk menolong kita di dalam kesulitan. Dan kalau kita hidup dengan firman, betapa indahnya, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Tuhan mengangkat dan memakai kita, dan iblis akan mundur, serta cara-cara iblis itu akan jauh. Karena apa? Karena ada firman, karena ada Tuhan, karena ada sahabat kita yang adalah Allah. Bukan lagi kita disebut hamba, bukan lagi kita disebut sebagai orang-orang yang jauh, tapi kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mengerti dan tahu serta membangun hubungan yang baik dengannya setiap hari. Jangan lupakan firman. Demikianlah sabdanya hari ini. Tuhan Yesus